Tema conference pada kesempatan kali ini tentunya sangat tepat, yaitu Empowering Women in Embracing Technology. Dengan kemajuan teknologi, peran perempuan bisa lebih besar untuk memberdayakan diri mereka serta komunitasnya. Gender equality di Indonesia masih perlu sangat kita tingkatkan. Gender gap di bidang teknologi bukan hanya sekedar statistik belaka. Itu merupakan penghalang utama untuk kemajuan negara kita. Perempuan hebat di dunia keuangan, dengan teknologi semakin maslahat untuk negeri. Only a good corporate governance entity you can promote, you can embark in a lot of journey. There's so many things we can do, dan so many careers or roles that we can play. Merubah performance itu hanya dua. Yang satu, kita rubah people-nya, dan yang kedua adalah teknologi. Panel kedua, stay tune teman-teman, kita bicara tentang industri startup teknologi. Melinda, short introductory, Melinda Wiria. Oke. Beliau adalah CEO Interpid Nusantara Citra, perusahaan pemasok stamping foil, dan sebelumnya Melinda juga adalah CEO dan co-founder dari Rights Investment Indonesia. Perusahaan apa, Mel? Perusahaan teknologi finansial di bidang investasi mikro. Aduh, oke, berat. Oke. Melinda juga masih pegang license Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Masih ya? Masih. Masih. Oke. Nah, lu sekolahnya di mana, Mel? Nah, lu yang bacain deh. S1 saya di University of Pennsylvania, jurusannya Bioengineering. Bioengineering? Ya. What is that? Oke. S2-nya di Stanford University, jurusannya Management Science and Engineering. Baiklah. Oke. Kuserahkan padamu. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, hadirin yang terhormat, suatu kehormatan bagi saya hadir di tengah-tengah Anda semua. Untuk panel yang kedua ini, topiknya adalah bagaimana perusahaan rintisan teknologi bisa memberdayakan dan mendukung para perempuan. Untuk itu akan ada 3 panelis yang akan hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan sharing mengenai pengalaman, mengenai pengetahuannya selama ini. Semoga bisa menginspirasi. Sebelum saya undang satu persatu, perkenankan saya membacakan profil masing-masing panelis. Mungkin saya mulai dari Ibu Neneng Gunadi. Ibu Neneng Gunadi adalah Country Managing Director dari Grab Indonesia sejak bulan Februari 2019. Sebelumnya beliau sudah berkarir lebih dari 25 tahun di bidang industri consulting, dengan jabatan terakhir sebagai Country Managing Director untuk Accenture Indonesia. Nah, di sela kesibukannya sebagai Country Managing Director Grab, Bu Neneng ini ternyata juga sangat-sangat aktif menduduki posisi kepengurusan di berbagai organisasi seperti Save the Children Indonesia, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Jadi ini sangat-sangat relevan karena memang organisasi pemberdayaan perempuan, dan juga di Asosiasi Pengusaha Indonesia, betul ya Bu ya, di Apindo. Ya, Ibu Neneng ini ternyata juga insinyur seperti saya, cuman jurusannya teknik sipil ya Bu, civil engineering dari Universitas Parahyangan. Tadi saya sempat ngobrol sebentar, ternyata kami punya mutual friend, sangat berbesar hati bisa ketemu. Dan selain itu Ibu Neneng juga meraih gelar MBA-nya dari Cleveland State University di Amerika Serikat. Bu Neneng, dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk bisa tampil ke panggung. Ya, yang kedua adalah Ibu Lindawati Oktaviani. Ibu Linda bergabung di Cbank pada tahun 2020 sebagai Financial Controller. Kemudian tahun 2021 dengan persetujuan OJK, Ibu Linda diangkat sebagai Direktur Keuangan. Dan sampai saat ini masih menjabat Direktur Keuangan di Cbank. Ibu Linda ini memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko, pengelolaan aset, juga untuk proyek-proyek strategis. Dari pendidikannya Ibu Linda menempuh pendidikan S1-nya itu di bidang ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya,
yang kemudian diperdalam dengan program profesi akuntansi di Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh magister administrasi bisnis dari IPMI ya Bu ya, dari IPMI International Business School. Wah, ini semangat sekali, luar biasa. Masih di luar kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menempuh studi S2 ya. Kepada Ibu Linda, dengan segala kerendahan hati saya undang untuk tampil ke panggung, Bu. Nah, kemudian yang ketiga ya, Ibu Vivi Handoyoli CFA. Ibu Vivi sekarang menjabat Head of Investment Research di Stockbit dan bibit.id. Memulai karirnya Ibu Vivi ini di Ernst & Young ya Bu ya, di bagian Business Tax Advisory, kemudian berlanjut ke Citigroup Securities dengan jabatan terakhir sebagai Vice President. Ibu Vivi meraih gelar Bachelor of Science-nya di bidang Accounting dan Finance dari University of London dan Master of Management dari University of Sydney. Ya, kepada Ibu Vivi dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk bergabung dengan kami di panggung. Mau Bu Neneng dulu mungkin? Boleh. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. First of all, terima kasih. Saya sudah diundang untuk sharing. It's a bit odd karena semua canggih-canggih CFA, saya bukan CFA. But I really hope I can share about empowering women in a tech company. Saya mau memberikan fact yang ada. Women in Grab ecosystem, I'm very proud to say that 50% of my leadership adalah perempuan. Jadi siapa yang bilang di tech company itu majoritinya laki-laki? Salah, 50% perempuan. Terus kemudian yang saya sangat suka adalah 61% of our merchant adalah perempuan. Dan ini bisa terjadi hanya karena ada teknologi. Tanpa teknologi is very difficult. Why technology helps? Because our women partner can working from home. Apalagi pada waktu pandemi. Banyak dari mereka itu menjadi tulang punggung keluarga. Karena suaminya banyak yang di PHK, akhirnya perempuan kan very resilient. So I'm very proud about that. Yang laki-laki mohon maaf, minoritas di sini. Tapi it's true and I'm very proud of that. Dan yang berikutnya adalah from 2019 to 2023 itu growth di driver partner yang perempuan itu growth-nya 58%. It's still not enough, but it's great. Dan yang lebih menyentuh hati adalah untuk driver-driver perempuan itu very resilient. Dan majority adalah single mom. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menyentuh hati dari teman-teman driver perempuan. Even driver laki-laki kadang-kadang iri sama driver perempuan. Saya pusing juga kalau lagi ketemu driver di field gitu kita ngobrol. Yang laki-laki tuh suka kadang-kadang jahat gitu. Karena perempuan somehow kadang-kadang karena lebih baik kali ya. Jadi somehow alokasinya suka lebih bagus gitu. Terus yang laki-lakinya bisa marah kadang-kadang mengusir. Lo jangan di sini dong gitu, supaya gue yang dapet. Jadi perempuan hebat. Now, inisiatif dari kita, saya akan bagi dari inisiatif for women driver partners, nanti for merchant, for employee, as well as working together with the government. Nah, inisiatif for women driver, we have what we call Wiramudi Initiative. Itu adalah umbrella buat inisiatif women driver. Now, the first one is we call it Lady Grab. Apa sih Lady Grab? Itu adalah komunitas perempuan yang jadi driver two wheels and four wheels. Udah gitu mereka di komunitas itu mereka saling sharing,
saling mengajarkan mengenai features-features yang baru dari Grab khusus buat driver. Terus udah gitu mereka saling membantu, kadang-kadang driver di kota-kota kecil, kalau mereka mau jalan malam, itu mereka saling ngasih tahu, aku suruh jemput ke sini deh, lo liatin gue ya, karena mereka bisa saling ngeliat gitu, in a way. Jadi very very tight community. Perempuan emang keren ya untuk itu. Terus begitu, yang kedua adalah kita punya safety features khusus buat perempuan. Artinya mereka bisa toggle on kalau mereka hanya mau menjemput passenger perempuan. Dan mereka juga bisa pilih, saya nggak mau yang mengantarkan manusia atau jadi bike gitu kan, tapi saya maunya cuman delivery paket, delivery food, itu bisa. Jadi they can choose. Karena buat begini ini sangat membantu. Karena kadang-kadang, mohon maaf, passenger laki-laki kadang-kadang jahat. Karena mereka sebenarnya udah waktu milih, mereka udah lihat, ini perempuan loh yang jemput. Tapi begitu sampai, especially two wheels. Pas nyampe, cancel saya nggak mau digoncengin sama perempuan. Padahal kan dia udah setengah mati jalannya jauh gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak yang seperti itu. Atau enggak pas jemput di rumah terus istrinya marah-marah. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu gitu ya. So I guess kita mendengarkan itu dan kita punya yang toggle on. Dan itu semua dimungkinkan dengan teknologi. Without technology is very very difficult. Last kita juga punya thematic capacity building. Ada capacity building untuk content creator. Nah, banyak sekali driver-driver perempuan kita itu jago banget bikin konten. Hence, using that capability itu mereka bisa dapat uang lebih dengan menjadi content creator juga. Kadang-kadang content creatornya sambil mereka narik. Majority adalah two wheels driver for content creator. Dan tematiknya juga ada selain content creator, kita juga ngajarin mereka misalnya mereka mau naik kelas jadi merchant, jadi mereka senang masak dan sebagainya. So that's part of initiative for women driver. Now next is initiative for women merchant. Nah, kita punya program namanya Perempuan Semua. Perempuan Semua itu adalah mentoring program yang dimentor oleh Grab leaders. Jadi para merchant itu kita ajarkan naif financial analysis, kita ajarkan mengenai marketing, kita ajarkan data analytics, why we need to teach them about data analytics. Karena banyak dari mereka tuh belum bisa menggunakan teknologi dengan baik. Artinya kita ajarin, bisa loh dianalisa bahwa di merchant ibu itu yang laku, makanannya yang paling laku apa. Dan makanan yang paling laku itu buat apa? Buat lunch kah? Buat snack kah? Buat dinner kah? Hence they can focus to increase their sales and over. Jadi itu kita ajarkan dan mentornya adalah Grab leaders. Kemudian kita juga punya Serabi, which is sekumpulan perempuan biasa. Ini adalah kita buat komunitas buat para merchant perempuan sehingga mereka bisa kumpul, mereka bisa belajar best practice dari masing-masing merchant. Jadi believe it or not, perempuan-perempuan ini ternyata kompak loh, compare to dulu gitu. Dulu kan orang selalu bilang, oh kalau perempuan sama perempuan compete gitu ya. Itu tuh sebenarnya myth aja. Atau itu zaman dulu, zaman sekarang beda. Jadi ini adalah initiative for women merchant partners. Now next adalah what are the initiative for our women employees. Number one,
our performance measure adalah merit-based performance. Jadi perempuan ataupun laki itu sama aja, punya kesempatan yang sama untuk bisa achieve the highest position. Sehingga 50% of my direct report itu adalah perempuan. So I'm very, very proud. Dan hasilnya emang, mohon maaf, lebih bagus dibandingkan kalau yang perempuan semua. Laki semua, sorry. Next, yang berikutnya adalah kita punya namanya Safe and Respectful Workplace Policy. Ini policy untuk memastikan bahwa semua adalah inklusif, nggak ada bullying, nggak ada harassment. We have channel-channel untuk melaporkan kalau ternyata dia dibully atau di-harass dan sebagainya. Jadi kita punya whistleblower dan sebagainya, and it works very well. Berikutnya adalah kita punya Parents at Grab. What is Parents at Grab? Jadi kalau di Grab, kalau cuti maternity-nya itu 4 bulan, bukan 3 bulan kita tambahin. Karena kita ingin mereka sukses terus dan tetap kerja setelah punya anak. Jangan terus keluar gitu kan. Terus di situ juga kita ada nursing room, ada menstrual leave. Terus kita punya komunitas di dalam company untuk new mothers, punya komunitas sehingga kalau mereka punya issues, punya baby blues, punya problem dengan babysitter, they have a community that can support each other. So that's Parents at Grab. And Women at Grab is basically our mentoring program for our women employee. So these are all initiative for our women employees. There are many details activities, but I'm not going to talk about it here. Next is, what is our stakeholder collaboration? We are working very closely with Komnas Perempuan, with Kementerian PPPA, UNFPA. Kenapa? Karena penting sekali kita bekerja sama dengan mereka untuk mentrain para driver kita mengenai gender bias harassment issues dan memastikan bahwa, karena terus terang kita pikir semua pada ngerti gitu ya, driver-driver mengenai harassment itu apa, ternyata enggak loh. Jadi kalau misalnya, contohnya ya, kalau driver cowok naik mobil, yang duduk adalah perempuan, terus dia tidur perempuannya, banguninnya mesti hati-hati. Karena kalau dia banguninnya cuman, bangun bu gitu, itu perempuannya bisa salah tangkap dan menganggap itu sexual harassment. Jadi harus kita ajarin, dibuka pintunya, ditepuk bahunya. Hal itu mereka nggak ngerti. Terus kalau misalnya selamat pagi bu, wah ibu cantik sekali hari ini. That is sexual harassment. And nobody knows about it. Jadi yang seperti itu memang kita harus ajarkan, kita trainkan dan kita minta yang ahli yang membuat training materialsnya kalau kita bisa salah gitu ya. So we work closely with them on that. Dan kenapa kita juga kerjasama sama Komnas Perempuan dan Anak? Karena driver kita bisa menjadi the first person yang tahu bahwa ini anak ada kemungkinan korban child trafficking. Dan itu terjadi. Dan driver itu harus tahu gimana cara nanyanya, karena kalau nanyanya salah marah, itu satu. Kedua, kalaupun sudah tahu harus dibawa kemana, kan nggak tahu ya.
Jadi kita kerjasama sama mereka dan mengajarkan itu, dan saya juga memberikan masukan kepada para driver, mengingatkan mereka bahwa imagine ini adalah anak-anak Bapak. Kan Bapak juga nggak mau anak Bapak jadi korban child trafficking, and it's a lot gitu kan. So we work very closely with our stakeholder. Nah, berikutnya adalah saya cuma mau cerita sedikit mengenai success story dari yang satu adalah Women Driver Partners, yang satu adalah Merchant Partner. Yang Women Driver Partner ini adalah Bunda Meta dari Makassar. Beliau itu single mom, as I mentioned, banyak sekali single mom. Dan dia pada waktu pandemi dia harus stop sekolah dan dia cari uangnya dengan nge-grab bike. Nah, tapi setelah dia nge-grab bike, dia merasa hasilnya tuh bagus dan bisa membantu dia sekalian menafkahi anaknya dan juga membayar uang kuliahnya dia. Akhirnya dia lulus kuliah, dia cum laude, dia jadi kepala sekolah di Makassar, and yet dia kalau malam masih sore gitu setelah sekolah dia masih nge-grab bike. Kenapa? Karena dia bilang saya suka, saya juga banyak ketemu orang dan saya juga bisa tetap membantu teman-teman grab bike driver perempuan lainnya. Nah kalau Ria Andriana, dia itu programmer, jadi memang cewek tech gitu kan. Tapi kemudian dia coba membuat namanya street sushi dan sekarang dia udah punya 30 franchise dan she used the technology untuk membantu menganalisa. Terus dia juga masih punya one off pekerjaan sebagai pengajar untuk programming. Tapi dari sini dia bilang, without technology, I don't think I can be successful in what she's doing, become an entrepreneur. That's the two of the success story, karena kalau mau banyak sampai besok kita nggak pulang, gitu kan. Now, so for closing, I think nowadays with technology for women, nothing is impossible, and with technology, women has the same opportunity with men to get what they want. So this is an example, pada Hari Kartini tahun ini semua leader perempuan saya masih muda-muda, saya yang paling muda, nggak mungkin ya. Terus nggak cuman ini leader saya, tapi di sini you cannot see which one is our driver partners and which one is our merchant partners. This show, in Grab, we are very inclusive. Kita tidak pernah membedakan siapa dia. But together, we can make everything successful, we can make Indonesia to be a better country. Thank you. Terima kasih banyak kepada Bu Neneng yang sudah memberikan presentasi yang sangat-sangat insightful, sangat-sangat menyentuh hati, suatu kebesaran kita bisa mendengarkan bersama-sama. Kepada Ibu Linda mungkin berkenan, silakan kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Suatu kehormatan buat saya bisa berada di tengah-tengah wanita-wanita hebat sebagai panelis. Dan juga thank you buat CFA Society Indonesia buat kesempatannya untuk sharing. Saya Lindawati Oktaviani, CFO dari PT Bank SeaBank Indonesia. Atas nama SeaBank kami mengucapkan terima kasih boleh punya kesempatan untuk sharing. Walaupun secara umur kita tuh masih toddler. Ini tahun keempat kami SeaBank. Jadi kita mulai SeaBank sendiri beroperasi itu mulai dari BKE, ya, lalu berubah nama menjadi SeaBank ketika ada perubahan dari Ultimate Shareholders di Januari 2020.
Jadi kalau kita recall itu adalah pas COVID. Jadi pas COVID kita benar-benar set up the banking business operation yang berbasis digital. Oke. Kita tahu kalau yang namanya change is the only constant in life. Begitu juga dengan banking. Si bank sendiri, I may say, itu adalah banking plus teknologi. Jadi kalau kita lihat secara culture, itu sangat flat. Even di internal chat kita tidak perlu kasih tahu kita itu title-nya apa. Tujuannya apa? Supaya everyone can reach out anyone without any hesitance. Dan yang terpenting adalah kita tahu bahwa this bank maybe is not for everyone. Karena secara working culture maybe is different with another conventional bank. Kita sangat cepat seperti typical technology company. Dan yang kita percaya DNA kita itu berdasarkan pemahaman kalau banking itu sudah transform, mungkin teman-teman juga aware dari yang namanya traditional bank, modern bank, digital bank. Sebelum yang namanya banking 5.0, semua orang berlomba-lomba untuk membuat yang namanya super apps, mobile and digital first bank. Ya, karena kita percaya yang namanya produk perbankan paling gampang diakses ke handphone, ya. Lebih takut lupa bawa handphone dibandingkan lupa bawa dompet gitu ya. Nah, apa yang ada di banking 5.0 dan apa bedanya dengan 4.0? Di sini adalah integrasi antara human, jadi semua solusi perbankan itu pusatnya adalah human centric dan integrasi dengan advanced teknologi yang namanya artificial intelligence. Kenapa perlu integrasi ini? Karena fokusnya itu sudah shifting. Tadi Ibu Vera sempat mention soal SDG, ESG, sustainability. Di Cbank sendiri visi kita adalah memberikan terobosan pengalaman perbankan untuk melayani yang belum terlayani. Jadi kalau kita recall di tahun 2008 itu ada global economic crisis. Ya, global economic crisis itu the real victim teman-teman itu adalah teman-teman kita masyarakat Indonesia yang ada di the bottom of pyramid. Artinya apa? Kenapa mereka the real victim? Karena at that time, mungkin buat kita yang punya fixed income, kalau kita mungkin lagi nggak punya uang, kita bisa beliin susu atau bahan makanan pokok buat anak kita dengan kartu kredit. Ya kan? Lalu bisa minimum payment 10%, lalu ada relaksasi 5%. Tapi buat masyarakat di piramida bawah, mereka even nggak punya kesempatan buat survive di saat krisis itu. Karena mereka tidak punya akses perbankan. Dari situlah cikal bakal Cbank dan kita selalu doing the interview ya dengan semua kandidat yang mau kerja di Cbank. Cbank itu is different with conventional bank. Ya, visi kita different, kita memang punya hati buat melayani yang terlayani. Dan kunci dari human centric ini adalah kita percaya bahwa yang namanya AI itu adalah untuk enhance customer experience supaya semua prosesnya itu dan interaksi lebih efisien, lebih cepat, lebih personalized dan lebih aman karena pakai biometrik ya. Tapi kita percaya bahwa kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya human touch, human element, yaitu empati, trust, dan deep understanding terhadap kebutuhan nasabah. Dan bagaimana teknologi empower women? Pertama tentunya karena kesadaran yang tadi ya, wanita itu lebih empati. Artinya wanita mungkin bisa lebih relate kalau yang namanya solusi yang kita mau kasih ke nasabah ya di sektor manapun, either di jasa atau manufacture atau trading, bagaimana kita bisa create solusi yang benar-benar tahu apa sih kebutuhan manusia. Dengan kita juga pakai teknologi yang repetitif dan yang routine transaction kita bisa pakai automation. Tapi untuk yang sifatnya kompleks itu tetap perlu human touch. Ya, that's why di sini ada personalized financial services. Jadi kalau kita ngomongin jasa keuangan, tentunya yang namanya segmen customer itu banyak macam. Ya, kayak di sini aja di ruangan ini segmen kita bisa dibagi berdasarkan apa? Umur, pekerjaan, hobi, status, ya. Dan setiap segmen tersebut memiliki kebutuhan jasa keuangan yang berbeda. Itulah yang dibantu oleh AI.
Bayangkan kita punya ratusan juta penduduk Indonesia, SeaBank sendiri secara jumlah nasabah deposit itu 13 juta, bagaimana cara kita untuk mengklaster nasabah-nasabah itu dan apa yang mereka butuhkan. Ya, nanti kita akan coba discuss. Lalu enhance security and trust. Dengan adanya biometric, blockchain ya, kita bisa enhance yang namanya security. Dulu mungkin pas belum ada biometrics, kita untuk buka account itu perlu ke bank. Tapi dengan layanan digital 24/7, jadi kita juga beroperasi 24/7, teman-teman, untuk customer service, untuk bantu onboarding, complaints, untuk melayani semua curhat ya, input, itu ada 24/7, 3 shift. Ya, kita memastikan bahwa security and trust is a must. Lalu kita ngomongin sustainability and ethical practices. Di mana dengan adanya banking practice yang inline dengan ESG, kita juga mau promote yang namanya sustainability and ethical banking. Lalu kita juga fokus ke financial inclusion through digital platform. 30% dari nasabah deposit kita itu berdasarkan survei, SeaBank adalah bank pertama mereka. Again, balik lagi ke motivation atau drive kita sebagai karyawan bank, ya. Apa sih yang membuat kita merasa joy, ya, satisfied dengan apa yang kita lakukan? Jadi kalau boleh share pas early setup, itu mungkin kita cuma tidur 3 atau 4 jam, gitu ya. Most of the time kita sibuk untuk set up the system from scratch. Even our working paper itu dari A1, ya, dari zero. Tapi ketika kita tahu fakta ini, 30% penduduk Indonesia yang tadinya belum inklusif, jadi inklusif, itu memberikan joy tersendiri. Dan untuk microloan sendiri, ya, jadi loan-loan yang untuk melayani yang underserved, kita banyak terbantu oleh credit scoring yang bukan hanya rely on traditional data, tetapi juga menggunakan alternate data, seperti behavior misalnya, jam berapa loginnya, shopping behavior, payment behavior. Lalu tentunya collaboration between AI and human workforce itu adalah penting. Karena kita tahu untuk etika menggunakan AI sendiri, walaupun kita heavy menggunakan AI, robotik, machine learning, even untuk mereka meng-advise alternative solution, ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu manusia tetap in control. SeaBank sendiri sangat berkomitmen untuk women empowerment dan inclusion. Secara internal employee, 54% karyawan kita itu adalah perempuan, female leaders 56%, dan di BOD ada 6 orang, setengahnya itu adalah women. Ya. Dan kita ada program khusus untuk women empowerment namanya Women at SeaBank. Kita regularly kita kasih mentorship, lalu ada workshop atau bisa sharing session, ya, bagaimana kita mengencourage wanita-wanita muda. Jadi secara average umur di SeaBank, tebak berapa? Di bawah 30, betul. Di bawah 30 ya secara umur. Dan even middle level management di finance itu kebanyakan masih muda-muda ya, dan kebanyakan wanita ya, cantik-cantik di meja sebelah sini. Dan kalau kita lihat secara eksternal ya, program inklusi kita ada melakukan inklusi keuangan ya, kita mengajarkan literasi keuangan di NTT. Jadi kita mengajarkan ibu-ibu dan anak-anaknya sekalian, kita ajarin pentingnya bikin anggaran. Ya, pentingnya mereka nggak cuman melihat oh ada uang, gimana nih cara untuk menghabiskannya, tetapi ada uang, yuk kita lihat ada kebutuhan, ada keinginan. Kita bedain mana kebutuhan, mana yang keinginan, yang tidak necessary. Dan balik lagi ke basic, pangan, sandang, papan. Dan kita mengajarkan mereka bagaimana mereka membuat anggaran yang simple untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, termasuk rencana pengeluaran misalnya nanti 6 bulan lagi mesti bayar uang pangkal. Ya. Jadi itu adalah another contoh, example bagaimana SeaBank komit untuk women empowerment baik internal maupun eksternal.
Untuk customer sendiri, lebih dari 50% untuk loan di-provide ke wanita, khususnya yang low income. Low income secara definisi itu penghasilannya up to 8 juta sebulan, di mana wanita-wanita ini adalah yang paling sticky di kita. Ya, mereka memiliki lebih dari satu rekening. Dan kalau kita lihat secara geografis, wanita-wanita ini contribute more than 50% contribution across province, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan secara total itu juga 53%. Nah, ini adalah case study bagaimana kita empower women entrepreneur, terutama yang small businesses, untuk mereka yang tadinya nggak punya akses buat mereka mendapatkan pinjaman modal kerja mereka. Yaitu dengan yang namanya AI Driven Credit Scoring. Ya, tadi saya sempat share bagaimana caranya supaya kita mengakses nih, karena unbankable artinya mereka tidak pernah tercatat di BI checking atau SLIC, betul kan? Berarti gimana cara bank untuk mengakses dia itu worthy secara kelayakan kredit, ya kan? Sedangkan dia nggak punya kolateral, dia mungkin cuman punya toko online, dia nggak punya pencatatan laporan keuangan, ya. Bagaimana mengaksesnya? Kita gunakan yang namanya alternate score dengan ekosistem, ya. Jadi kita mengakses secara data sourcesnya itu bisa secara transactional, ya. Transaksi belanjanya apa aja, berapa kali sebulan, lalu stability dari alamat yang dia gunakan, behaviornya, demographic data, ya. Dan kita tahu sebenarnya tantangan terbesar dari women entrepreneur ini adalah mereka mungkin tidak tahu yang namanya kredit itu apa, yang namanya covenant itu apa. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu literasi keuangan, ya, untuk mereka tahu yang namanya right and obligation, ya. Dan solusinya tentu saja kita introduce Financial Education Initiative dan kita sangat terbantu dengan yang namanya digital platform, sosial media, ya. Kita banyak sosial media involvement untuk bantu kita memberikan literasi keuangan, ya, buat para woman-woman, ya, baik entrepreneur. Tujuannya apa? Supaya mereka melek secara keuangan. Karena balik lagi di zaman 2008 Global Financial Crisis, Indonesia sebagai bagian dari G20 country, financial inclusion itu adalah usaha dan komitmen, ya, globally untuk bagaimana the real victim of the pyramid itu bisa kita selamatkan. Biar mereka bisa punya akses terhadap yang namanya jasa keuangan. Lewat apa? Lewat digital. That's why namanya digital financial inclusion. Dan itu sangat disupport oleh government karena itu menjadi national strategy untuk accelerate economy recovery of Indonesia. Termasuk during COVID. Bagaimana cara kita berkontribusi. Jadi secara survei nasional OJK, literasi keuangan di Indonesia secara level inklusi keuangan di tahun 2016 itu 36%. Tebak, the latest survei 2004 berapa? 2024? Sudah 75%. Lebih tinggi women atau men? Women. Walaupun lebih tinggi 3%, tapi it's a lot, ya kan? Jadi kita patut bersyukur, ya, banyak sekali pihak-pihak, ya, yang berkontribusi untuk kita sama-sama membantu the bottom of pyramid. Karena kalau kita mau meningkatkan Indonesia, berkontribusi pada Indonesia dari middle income trap, mau nggak mau inklusi keuangan. Karena banyak riset dan is proven di negara manapun. Ketika inklusi keuangan naik, GDP suatu negara itu akan naik. Oke, lalu another story, ya. Jadi kita bank bukan digital bank, karena POJK sendiri sebenarnya mengatur yang namanya fully digitalized bank itu benar-benar nggak punya physical presence, ya. Kita ada physical presence, ya, kita ada cabang, kita bank yang berbasis teknologi. Produk pertama kita itu adalah digital saving, di-launch di Juni 2021. Dan sebelum launching produk itu, kita sudah ada di Januari 2020. Apa yang kita lakukan untuk kita memastikan fitur-fitur kita itu bisa menarik unbankable tadi, ya. Kita mau tahu kenapa sih kamu nggak nabung? Kita melakukan immersion, teman-teman.
Immersionnya itu ke pasar-pasar, ya, ke berbagai kota. Kenapa sih kamu nggak menabung? Gimana saya mau menabung? Orang saya pulang kerja aja jam 8, bank udah tutup. Ya, gimana saya mau menabung? Saya tuh gajinya mingguan, Bu. Ya kan? Sedangkan itu ada biaya admin, ada saldo minimum. Saya bisa nol loh kalau hari Sabtu, tunggu saya gajian lagi. Lalu kalau saya hitung-hitung nih, saya mesti transfer ke kampung. Itu bayar biaya transfer antar bank berapa? Dihitung-hitung saya malah nombok. Biaya admin sama biaya transaksi, dikurangin bunga yang nggak seberapa. Ya, karena again, mereka adalah low income. Lalu kalau kita ngomongin teknologi, ya, mereka bilang kan smartphone saya simple gitu ya, yang nggak mahal-mahal. Nah, dari situlah kita coba mendefinisikan value proposition kita untuk kita membantu mereka. Supaya apa? Supaya mereka balik lagi ke pemikiran di mana menabung itu bermanfaat. Ya, tadi kan berarti pola pikirnya sudah menabung di bank itu merugikan gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita make sure digital saving kita itu sangat simple dan ringan sehingga di mobile apps-nya itu nggak usah yang mahal-mahal, itu bisa terinstall. Lalu 24/7 dalam 3 menit itu bisa on board ya, bisa punya digital saving. Lalu kita kasih no admin charges, transaksi untuk keluar antar bank, kita kasih subsidi up to 100 kali. Termasuk top up e-wallet, lalu bunga dibayar harian. Jadi untuk yang low income, yang tidak punya fixed income, mereka walaupun, gaji saya cuma seminggu nih, cuma 1 juta, hari Sabtu udah 0. 1 juta mereka setor tanggal 1, tanggal 2 pagi buka mata mereka dapat bunga harian. Artinya mereka bisa merasakan reward. Oh iya benar, saya nabung itu nggak bikin 1 juta saya jadi 900.000 sekian gitu ya, kurang dari 1 juta. Tetapi jadi 1 juta koma berapa gitu ya. Itulah yang kita mau ubah, behavior. Bagaimana mereka punya mindset yang berubah, menabung di bank itu bermanfaat sehingga mereka suka menabung. Ya, kembali lagi kepercayaan terhadap bank. Ya, itu yang kita mau share ya untuk our first launch. Dan mungkin teman-teman wondering ya, 4 tahun di Cbank, kita sekarang, aku tuh karyawan ke-300, sekarang itu kita ber-1000 ya. Dan awalnya tim finance itu cuma 13 orang ya, sekarang kita lebih dari 50. Kalau kita secara manajemen ya discuss, apa sih permasalahan kita? Apakah kurang teknologi? Ternyata the biggest issue is not about technology. Karena anak-anak muda tadi yang secara rata-rata umur di kita kurang dari 30 tahun, itu sangat fasih teknologi, ya kan? Diajarin Python, R, diajarin apa lagi? AI, machine learning itu cepat banget. Tetapi isu terutama itu adalah ngomongin value, ya, grit. Ya, kebetulan di sini integrity, itu agak ini ya, mesti integrity. Di dalam integrity itu ada grit ya. Jadi kita selalu ada mentoring session dan kita ada acara untuk Cbank Town Hall. Kita share ke mereka. Kita kan banyak ya generation, ada baby boomers, Gen X sampai Gen Z ya. Bagaimana cara kita dengan kita mau membangun Cbank untuk berkontribusi kepada Indonesia lebih baik. Apa sih yang kita bisa contribute better? Which is dengan kita itu ibaratnya kayak pelari maraton. Kita perlu ketangguhan jangka panjang. Ya, jangan kita misalnya UAT gagal, kita langsung sedih gitu kan ya, langsung mental health issue-nya terganggu gitu ya. Harus punya grit, ketangguhan jangka panjang. Dimana ketika jatuh, failure, ya kita belajar dari kesalahan itu, punya growth mindset. Dan integrity, itu yang harus kita selalu sampaikan teman-teman ke anak-anak generation Z ini ya. Dan yang terutama adalah compassion ya. Kita bilang ke mereka, yes kita adalah tech plus banking. Tapi bukan berarti kita less human. Tetap kita harus punya compassion. Karena mungkin buat orang-orang yang namanya teknologi itu kayak gelap ya. It's like kayaknya nggak tahu gitu ya. Kadang kenapa sih ini bisa kayak gini gitu ya. Kayak black box. Nah bagaimana kita menjadi bintang ya untuk bersinar bersama. Pakai collective strength.
Ya, karena kita tahu, kita percaya bahwa dengan bersama-sama kita bisa drive changes dan cope with the whole challenges. Jadi itu yang kita coba share ya di mentorship program, dan kita juga ada 24/7 pelayanan psikologi. Jadi teman-teman anak muda ini ternyata juga kalau mereka stressful, punya mental health, mereka bisa call. Ya, dan it's very important for them. Ya, jadi kita pastikan mereka juga sehat. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kita punya banyak komunitas keagamaan, karena itu penting banget. Karena kita percaya, kita selalu bilang ke mereka, Pak, Bu, apa sih kunci sukses? Sehat dari dalam keluar, tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang paling penting. Your spiritual life, kamu harus strong. Otherwise, ya, failure itu bisa datang kapan aja. Apalagi yang namanya challenge, cybercrime, teknologi failure. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap bisa punya growth mindset dan positif. Ya, jadi itu kurang lebih sharingnya. Ya. Lalu yang terakhir, compulsory skill set untuk embark digital adoption. Ya, mungkin kalau yang di sebelah kiri udah tahu, digital skill, digital culture, ethics, dan safety. Nah, yang terakhir yang saya mau tekankan adalah, ini saya belajar dari John C. Maxwell, ya, pakar leadership. Jadi belajar dari, kita kan punya industry revolution ya. Dari mesin uap sampai sekarang udah pakai robotik gitu ya. Semua robot-robot dari zaman tadi banking 1.0 sampai 5.0. Hukum ini berlaku. Kalau kamu mau sukses dalam hidup, itu yang kita believe ya. Including secara manajemen. Manajemen kita bervariatif dari umur pasas, CEO kita umur 60, CEO yang termuda itu Gen Y, ya. Kita semua punya kesimpulan yang sama. Bukan masalah teknologi capability yang kita worry, tapi soft skill. Soft skill itu pegang peranan penting. 3 aspek ini, stewardship, di mana kita bilang kepada mereka, yang ada di tangan kamu itu tuh bukan milik kamu. Ya, Tuhan yang percayakan kepada kamu buat kelola. Bagaimana kamu kelola yang customer yang kamu pegang, tim yang kamu pegang, kamu sentuh hatinya sebelum kamu ubah cara pikirnya. Bagaimana punya compassion. Dan yang kedua, leadership. Belajar dari mereka sendiri, karena belajar dari leadership Satya Nadella, ya, saya suka banget study case ini. Jadi kalau kita lihat, ini history mencatat, ketika transition Steve Ballmer, ya, di mana leadership style-nya tuh beda dengan Satya Nadella yang partnership center approach, yang kalau ada ide dia mau embrace, yes, I would like to learn it all. Instead of, oh, gue udah tahu deh, lu gak usah ngomong, gue udah lebih lama gitu kan ya. Itu yang aku selalu dan manajemen selalu ingatkan kepada para young leaders. Harus dengerin, even ke orang-orang yang lebih muda. Head of IT kita itu juga Gen Z, ya. Tapi kita bisa trust him ya untuk sesuatu yang besar, dan itu terbukti kalau kita put trust on him, itu dia akan bisa berkontribusi secara maksimal. Dan relationship. Jadi kalau kita ngomongin relationship, kita flat organization ya, yang tadi saya share, semua orang bisa datang ke kita, ke direksi, tidak ada boundaries ya, karena kita percaya even dari staff junior mereka bisa kasih valuable contribution. Ya, jadi belajar dari Microsoft CEO, kita percaya bahwa kita bisa make changes dengan cara punya empati, ya, dengan cara menyentuh hati, ya, baru kita kasih tahu, oh ini loh yang harus kita berubah sama-sama. Jadi aku percaya di sini adalah wanita-wanita hebat. Mari kita bersama-sama make the world a better place, ya, walaupun heavy dengan teknologi, tetap sebagai woman, keunggulan kita adalah cinta yang tulus gitu ya. Kita punya compassion, bagaimana kita tetap sensitif terhadap kebutuhan teman-teman yang lain. Jadi itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini suatu pemaparan yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi itu bisa sangat manusiawi, bisa sangat mengedepankan empati dan rasa kemanusiaan. Ya, terima kasih banyak Bu Linda. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Vivi.
Oke, terima kasih. Saya Vivi dari Stockbit dan Bibit dan saya sangat honored ya. Thank you for the opportunity buat bisa sharing in the midst of the all very accomplished women and panelists hari ini gitu. Nah, mungkin untuk Stockbit dan Bibit saya pengen kenalin sedikit dulu in terms of kita company-nya itu seperti apa dan milestones kita itu seperti apa biar nanti dapet konteksnya. Soal gimana sih kita berhasil untuk mengempower women through innovation in digital wealth management. Oke, nah mungkin kalau yang belum kenal sama Stockbit dan Bibit, kalau misalnya Stockbit itu sebenarnya lebih ke sekuritas, di mana itu broker untuk beli saham ya. Sedangkan kalau misalnya Bibit itu lebih ke digital wealth management, di mana mungkin selain bisa beli saham, tapi juga bisa beli aset kelas yang lain. Misalnya contoh reksadana, SBN retail, dan obligasi FR. Nah kita itu sebenarnya vision kita sebagai grup itu kita pengen bisa give equal opportunity atau kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk bisa berinvestasi. Tapi nggak cuma berinvestasi, kita pengennya bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Maksudnya itu seperti apa? Ya of course kita sangat invest a lot in financial education dan literasi, bisa dilihat di social media kita dan semua aktivitas kita. Tapi nggak cuma edukasi aja. Nah selain dari edukasi nanti saya bakal kasih lihat kita itu dari awal kita launching, memang DNA kita tuh pengen ada inovatif feature menggunakan teknologi yang bisa membantu para teman-teman investor untuk bisa berinvestasi dengan baik dan benar gitu. Nah mungkin sedikit milestone aja ya biar tahu maksud saya seperti apa. Nah jadi pas kita launching di 2019-2020 itu mungkin dulu masih belum buzzword AI itu masih belum ada gitu. Coba pas dulu kita launching mungkin kita salah satu yang lebih awal mengenalkan robo-advisor. Kenapa? Karena dengan robo-advisor kita bisa berinvestasi dengan sesuai dengan profil resiko kita. Dan dengan sesuai dari profil resiko itu juga satu kali klik. Jadi mudah untuk mulai, tapi walaupun mudah untuk mulai juga investasinya tuh nggak ngasal gitu kan, sesuai dengan resiko profilnya. Dan kemudian mungkin kalau sekarang bayar pakai e-wallet atau QRIS mungkin udah biasa banget kali ya. Cuma dulu pas 2019-2020 kita itu the first digital wealth management app yang bisa investasi dengan pembayaran pakai e-wallet dan juga virtual account. Karena dulu kalau mau investasi transfernya harus manual, jadi kan lebih ribet kan. Nah jadi nggak cuma secara fitur, kita juga enable untuk pembayaran itu jauh lebih gampang. Dan selain dari fitur-fitur yang lebih berinovasi ketika kita launching, kita juga nggak berhenti di situ karena pas tahun-tahun selanjutnya 2022 dan 2023 kita itu nggak cuma di reksadana tapi kita juga mulai menjual obligasi retail, obligasi pemerintah retail dan juga obligasi FR di mana ini itu lumayan populer di kalangan perempuan dan juga kita itu sebenarnya memudahkan akses. Karena dulu beberapa obligasi pemerintah retail, especially yang di secondary itu kalau beli di bank mungkin nominalnya lebih tinggi. Kalau di tempat kita nominalnya itu lebih rendah gitu. Nah jadi mungkin saya pengen kenalin dikit in terms of feature kita tuh seperti apa biar Bapak Ibu yang di sini bisa lebih mengerti kali ya gimana kita tuh ngebantu perempuan-perempuan di Indonesia. Mungkin yang tadi saya mention dengan robo-advisor itu semua yang di platform kita akan mendapat rekomendasi yang lebih personalized dari keadaan finansial dia itu seperti apa, jadi baiknya investasinya seperti apa. Dan juga kita itu ada yang namanya goal based investing. Jadi kan ya sebagai wanita mungkin kita banyak mengatur keuangan keluarga dan goalsnya itu mungkin banyak ya. Nggak cuma mungkin DP rumah, dana pendidikan anak atau dana pensiun dan di tempat kita tuh kita bisa bikin portfolio based on that goal. Jadi jangka waktunya berapa lama, baiknya investasinya seperti apa. Dan juga bisa nge-track nih, kira-kira kita on track nggak ya untuk mencapai goal ini atau kurang on track, jadi mesti lebih rajin nabungnya.
Dan kemudian another our key feature itu ada yang namanya SIP atau Systematic Investment Plan. Ini tuh sebenarnya fitur di mana kalau udah set goalnya nih, dikasih tahu buat bisa mencapai goal ini, kamu baiknya investasi rutin sekian, apakah tiap minggu atau tiap bulan. Kenapa? Karena SIP ini kita pikir juga ngebantu banyak investor untuk berinvestasi dengan baik. Karena kita udah tahu dari investor-investor di luar negeri, DCA atau dollar cost averaging itu adalah strategi salah satu yang terbaik untuk berinvestasi. Nah, dengan menggunakan fitur-fitur ini, kita tuh berharap bisa membantu keberadaan perempuan lah di capital market. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat capital market kita, walaupun ini numbersnya sudah improve ya, tapi walaupun sudah improve, women itu hanya make up 38% in terms of number of investor di pasar modal. Ya kalau populasi kan harusnya 50-50 ya, tapi di pasar modal dari number of user itu perempuan hanya 38%. Nah kalau dari total aset, yaitu kombinasi dari CBES dan S-Invest, angka dari total asetnya itu perempuan hanya 22%. Jadi memang kelihatan perempuan itu agak underrepresented ya di capital market investments. Tapi findings yang kita di Bibit ini lebih menarik sebenarnya. Karena walaupun mungkin secara numbers perempuan itu tadi kita minoritas ya kalau di pasar modal. Tapi kalau kita ngelihat di environment Bibit, perempuan-perempuan ini tuh adalah quality investors. And they do well in Bibit environment. Maksudnya gimana? Maksudnya data findings kita di Bibit, ternyata investor-investor wanita kita itu lebih diligent dan lebih konsisten ketika investasi. Jadi dari buyers kita tiap bulan, sebenarnya lebih banyak wanita, walaupun tadi ya marketnya itu wanita itu sebenarnya minoritas, tapi ternyata dari buyers kita banyak wanita. Dan juga dari orang yang punya systematic investment plan, jadi yang di auto debit rutin tiap bulan, wanita itu juga lebih banyak daripada pria di ekosistem kita. Nah, results-nya itu seperti apa? Results-nya itu adalah dengan mengadopsi fitur-fitur kita, especially SIP ya, di mana itu investasi yang udah lebih otomatis, itu tuh ngebantu banget karena findings kita women itu on average hold their portfolios 20-30% lebih lama daripada laki-laki. Artinya apa? Ya ketika market itu kan fluktuatif ya pasar keuangan. Kelihatannya perempuan ini tuh less prone to panic selling. Nah jadi mungkin kalau misalnya kalau saya nggak salah ingat 1,5 minggu yang lalu kan pasar keuangan itu wah narasinya dan beritanya itu kan sangat bikin panik ya. Tapi kelihatannya women investors lebih resistant gitu. Lebih resistant dari panic selling seperti itu. Dan jadinya resultnya kalau kita track, kan tadi ada tuh, kita ada goal based investment kan, dan kita bisa nge-track berapa banyak sih user yang on track dan tidak on track. Yang menarik adalah dari user-user yang on track, 62% yang goalnya on track itu adalah women. Padahal kembali lagi tadi, women itu hanya 38% dari number of users. Tapi yang on track financial goals-nya ternyata 62% tuh women loh. At least di platform kita. Jadi kita sangat happy, seems like our feature dan produk-produk yang kita kenalkan itu kelihatan sudah membantu women to be on track in their financial goals. Nah, dan the next thing we ask adalah memangnya kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, ya mungkin kalau kita lihat kenapanya beberapa fitur kita contoh kayak SIP ini ya. Dengan SIP itu kan berarti tiap bulan kayak Netflix gitu. Di auto debit tiap bulan investasinya berapa. Dan menurut kita itu kayaknya sangat membantu karena selain membantu disiplin, karena kan nggak harus, aduh saya dapat reminder mesti nabung. Di tempat kita bisa auto debit, jadinya nggak lupa, nggak ada excuse.
Dan yang kedua, dan menurut saya agak underappreciated itu adalah faktor psikologi dalam investasi. Karena ya tadi, kalau misalnya kita ngeliatin market tiap hari, apalagi ngeliat marketnya naik turun, kayak tahun ini aja saya nggak tahu udah berapa kali narasi suku bunga itu berubah. Mungkin kalau ngeliat tiap hari, bikin takut ya. Dan mungkin women itu juga kan kita responsibility-nya banyak ya. Mungkin nggak cuma kerja, harus ngurus rumah dan kerjaan-kerjaan lainnya. Dengan SIP ini kita juga selain investasinya otomatis, secara psikologi juga jadi lebih nggak takut. Karena otomatis kok kalau market lagi turun, dibelinya kan berarti lebih banyak. Market lagi tinggi, dibelinya lebih rendah gitu. Jadinya nggak perlu sering-sering lihat market, jadinya nggak terimpact dari psikologi harus jual atau panic selling. Dan itu terbukti kan karena kembali lagi pasar keuangan 1,5 minggu yang lalu, wah itu narasinya sangat jelek. Sedangkan kemarin kembali ke all time high. Wah saya yang sudah profesional di pasar modal aja sangat susah untuk market timing. Apalagi perempuan-perempuan di luar sana yang harus ngurus rumah, kerja. Harus nebak timing market, best time to entry itu kan susah sekali gitu. Jadi kayaknya fitur ini menurutku itu yang sangat membantu. Dan itu kan kalau dari fitur. Dan tadi kalau saya bilang in terms of asset class, yang menarik ini juga kayaknya aset class kita itu lumayan resonate well with women. Kenapa? Karena kan kita nggak cuma reksadana ya, kita sekarang udah ada obligasi retail dan obligasi FR. Obligasi FR itu obligasi pemerintah di secondary market. Dan kayaknya mungkin perempuan sukanya yang simple kali ya. Jadi selain nabungnya rutin, nabung rutin tuh di mana gitu. Di mananya itu kita punya aset kelas yang kayaknya cocok untuk para perempuan ini. Contoh obligasi retail dan obligasi FR especially. Kalau misalnya dulu obligasi FR itu kebanyakan kalau beli di bank harus minimum 100 juta. Di tempat kita sekarang minimum udah 1 juta aja. Dan kemudian of course kalau misalnya dulu kalau misalnya beli mungkin harus kontak RM dan kemudian harus nego harga. Di tempat kita semua transparan harganya. Dan harga kita juga sangat kompetitif dibanding sama platform-platform lain. Jadi mungkin itu juga membuat para perempuan ini, oh ya udahlah simple, saya beli di obligasi tiap bulan saya dapat segini dan kemudian obligasinya juga dijamin negara. Jadi saya nggak perlu takut. Jadi itu kombinasi dari fitur dan juga kita mendemokratize akses ke instrumen-instrumen keuangan yang mungkin sebelumnya tidak segampang itu untuk diakses. Mungkin itu aja short dari saya. Mungkin kebanyakan kita ngomongin benefit environment kita ke user kita. Tapi of course ini bukan berarti secara internal kita tidak support women. Mungkin datanya yang saya nggak taruh di presentasi, tapi sebenarnya secara internal, walaupun kita perusahaan teknologi yang mungkin konotasinya lebih banyak prianya, tapi 50% dari head level di company kita itu juga adalah women. Jadi ya of course selain ngebantu user, internally kita juga try to do our part ya untuk support women. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Vivi. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan dari panel ini sangat berbesar hati saya menemukan bahwa perusahaan rintisan teknologi meskipun ini adalah perusahaan teknologi tapi dengan kehadiran representasi perempuan di ekosistemnya itu bisa menciptakan kondisi yang inklusif, kondisi yang egaliter. Tadi luar biasa dari Bu Neneng bisa bilang bahwa itu semua tidak dibedakan, dari foto tidak bisa kita bedakan mana yang mitra, mana yang merchant, mana yang staff. Dari Ibu Linda juga tidak ada jabatannya siapa, wah itu luar biasa, sangat-sangat egaliter. Dan di satu sisi lagi yang saya tangkap adalah ternyata representasi perempuan di industri rintisan teknologi itu ternyata juga mengedepankan aspek kemanusiaan dan aspek compassion atau welas asih. Jadi sangat-sangat luar biasa. Saya merasa bahwa ya masa depan kita ini cerah kalau representasi perempuan ada di industri
Dan karena kedepannya ini kita jadi bisa melihat bahwa ini dunia ini akan jauh lebih baik. Terima